mau ajukan pertanyaan? Ya, silakan. Pertanyaannya wartawan ya, bukan orang biasa. Wartawan, ini konferensi pers ya. Jangan dimanfaatkan untuk tanya jawab. Ini tanya jawabnya dengan wartawan. Silakan. Pak. Media. Inyus tadi ada Inyus. Nama medianya. Seringkali ada seminar juga yang kita kemarin kali ini yang dikemukakan dalam apa pertanyaannya? Pembahasannya. Pembahasan apa, Pak? Ada lagi, Pak? Saya kumpulkan dulu pembahasan seperti apa dari pertanyaan pertama. Ada media lain? Tadi saya lihat ada beberapa teman-teman media yang wawancara. Silakan, Pak. Dari mana, Pak? Supriyanto dari metropolitanpost.id. Oke. Langkah selanjutnya setelah acara seminar ini apa? Karena ini kan diadakan di Jayabaya. Ya. Apa yang nanti akan menjadi harapan untuk anak muda supaya undang-undang tadi bisa dikembalikan? Karena ini kan dalam arti ini pembelokan sejarah ya. Dan pasal-pasal apa aja yang nanti akan diubah di tahun 2022. Itu aja. Baik, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi, Pak. Ada satu lagi? Ada? Silakan. Ya, silakan. Kalau Tejo ambil satu lagi mic-nya boleh. Bisa berikan pandangan khususnya masyarakat miskin. Ada pendapat MK yang secara tidak eksplisit menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini secara tidak keseluruhan inkonsistensi. Nah, saya minta gambaran aja sedikit. Seperti apa sih inkonsistensi substansi secara yuridis maupun teoritis dari kajian? Baik, terima kasih. 3 dulu ya, supaya nanti kita selesai. Baik, silakan Pak Mul. Inkonsistensinya di mana Pak Mul? Inkonsistensinya di mana Pak Mul? Silakan. Bang Parosi. Ya. Udah, silakan udah on. Jadi pada prinsipnya, ya, kalau kita bilang inkonsistensi itu pada aspek sejarah kelahirannya Indonesia ke arah tujuannya dengan proses yang dicapainya. Misalnya, dia ingin mesejahterakan rakyat, ya. Itu di pasal 33. Tapi rakyat disuruh bersaing dengan kapitalisme. Kan demokrasi ekonomi itu kan, demokrasi ekonomi itu memberi ruang kepada semua pihak untuk bertarung dalam proses ekonomi, ekonomi politik. Lah kalau BUMN, sistem ekonomi komando kan, BUMN wujudnya sistem kapitalisme kan, konglomerat. Terus sistem kerakyatan, ekonomi kerakyatan, aktornya adalah koperasi. Ya kalau koperasi BUMN dengan konglomerasi korporasi disuruh bersaing tiga-tiganya, kira-kira siapa yang menang? Tidak mungkin. Kenapa? Karena ada namanya neoliberalisme. Liberalisme itu adalah di mana kapitalisme menguasai negara. Kalau liberalisme lama tidak ada masalah. Liberalisme lama itu negara masih mampu melawan kapitalisme seperti Amerika Serikat. Tapi kalau sudah neoliberalisme itu sangat berbahaya. Tidak bisa lagi, karena seluruh aparatnya ikut dan aparat ini semua didukung oleh regulasi kan. Jadi tidak ada yang tidak bertentangan dengan aturan, kan aturan dirancang untuk itu. Itu yang salah satu contoh ya inkonsistensinya tadi. Misalnya itu, kan ini kan yang merdeka ini kan bangsa Indonesia, ya kan? Lah kenapa dihapus kata pribumi? Indonesia asli. Kenapa? Pertanyaan saya. Lu yang dimaksud Indonesia asli, bangsa Indonesia asli itu kan presiden ialah orang Indonesia asli. Itu kan ada di pasal 26. Warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang. Ya kan? Nah, ini masalah politik. Jadi saya katakan jangan dilihat asli itu dalam konteks genealogi genetik, jangan dilihat dari darah. Jangan pakai teori macam-macam bahwa Indonesia tidak ada yang asli. Wah, repot kita, Pak. Bapak mempersoalkan saya kan.
Padahal saya orang Bugis asli, ibu saya, bapak saya dari Bugis tua lagi. Lo masa mengatakan tidak ada yang asli? Itu kalau konsep genetik, ya kan? Ya kalau konsep genetik nggak tahu kita yang mana sih yang asli. Kan ada dua teori, manusia berasal dari manusia dan manusia berasal dari monyet kan? Kira-kira gitu ya. Jadi kita tidak tahu, ya kan? Jangan-jangan juga cucunya Nabi Adam ada di sini dan saya adalah salah satu keturunannya. Misalnya, kenapa mau pakai teori bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari ini, berasal dari itu? Anda ngawur itu. Ini konsep politik, ya. Bangsa Indonesia asli itu konsep politik, pribumi itu konsep politik, ya kan? Indonesia asli itu konsep politik. Siapa itu? Bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Bugis, bangsa Minang, bangsa Aceh. Itu yang dimaksud bangsa Indonesia asli. Itu yang dimaksud dalam pribumi. Oke, saya kira itu ya. Jadi dua contoh aja diskriminasi tadi, inkonsistensi teorinya tadi ya. Nah ini barangkali yang perlu saya tegaskan. Saya katakan tadi di dalam, ini adalah deformasi karena merusak sistem politiknya. Coba sekarang, sistem politik apa yang kita bisa harapkan kalau yang berkuasa itu cuma trias politika, baru dibawa partai politik. Kuasai partai politiknya, Bapak sudah kuasai DPR-nya, presidennya kan? Apa yang terjadi sekarang? DPR tidak bisa mengawasi istana, Senayan tidak bisa mengawasi istana. Yang ada adalah Senayan justru jadi juru bicara istana, Pak. Itu inkonsistensi kan? Ya kenapa? Karena salah menerjemahkan tadi. Jangan bawa ini sistem presidensil, ini sistem parlementer. Ya memang itu pertarungan, tapi pilihan pendiri negara kita adalah dia tidak ingin sistem parlementer, tidak ingin juga sistem presidensil. Yang gimana? Sistem demokrasi Indonesia sendiri, di mana ada institusi penjelmaan rakyat kan? Nah, ada yang mengatakan, ya demokrasi harus pemilihan umum langsung dong. Siapa bilang Amerika Serikat tidak ada pemilihan langsung kok? Amerika Serikat sendiri takut pemilihan langsung. Loh, kita berani-beraninya. Sementara prasyarat demokrasi, kriteria demokrasi, prosedur demokrasi kita tidak mungkin. Ya kan? Jadi tolong diperbaiki deh. Oke. Ini masalah kali. Saya kira itu Bang. Mau jawab? Silakan. Ya, Inkonsistensi. jadi kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan Peraturan ini 1999 itu. Ya kalau sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita mau mencapai tujuan yang sudah disepakati, ya, itu harus tetap berdiri orang dari kesepakatan awal. Kesepakatan awal itu adalah perumusan dari bahasa atau kalimat-kalimat yang ada di dalam seluruh pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tadi. Jadi ketika dia dimasukkan bahasa-bahasa bahasa-bahasa katakanlah seperti demokrasi ekonomi, itu ibarat memasukkan benda asing ke dalam sebuah tubuh. Nah itu pasti menimbulkan reaksi yang tidak sehat. Nah, jadi kita ingin kembalinya itu adalah sesuai dengan ruh ketika kita mau mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu yang ada dalam kesepakatan dari semua komponen bangsa yang ada pada saat itu. Jadi kita tidak melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh mereka, dan kita jangan sampai membuat bahasa undang-undang itu jadi kabur dan polititafsir. Ya. Jadi kesederhanaan redaksi bahasa di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu memiliki makna filosofi yang sangat luar biasa. Jadi kita kembali kepada aslinya. Terima kasih. Baik, Pak Latif silakan. Mau lanjut? Iya. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin mengemukakan secara singkat bahwa Undang-Undang Dasar 2002 ini tentu merupakan karya manusia yang tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terbukti dalam praktek kehidupan ketatanegaraan kita. Tujuan negara kita ini semakin jauh, semakin tidak bisa diwujudkan dalam upaya pemberian perlindungan, jaminan hak asasi,
peningkatan kesejahteraan rakyat, ya, dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis. Semua itu ini akibat daripada Undang-Undang Dasar 2002. Karena itulah baik dalam konteks konstitusionalitas maupun landasan filosofis, sosiologis yang tadi dikemukakan oleh Pak Dr. Ihsanuddin, itu betul-betul sangat fundamental dasar pemikirannya. Ini bukan acak-acakan mau kembali Undang-Undang Dasar yang notabene banyak orang keberatan. Kalau yang demikian itu tadi sudah pasti kehilangan, ya, komitmen kebangsawanannya sebagai bangsa yang nasionalis. Saya kira itu. Terima kasih dan saya Pak. Pertanyaan pertama tadi, setelah ini ngapain? Presiden Konstitusi melanjutkan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Kami sudah membahas tadi pertanyaan dua tahun yang lalu ada. Kami sudah membahas kurang lebih dari 36 pasal yang ada di Undang-Undang 45. Kami sudah membahas kurang lebih 6 pasal. Dan tapi yang kami bahas 6 pasal pertama adalah 6 pasal-pasal inti. Misalnya pasal 1, pasal 2, pasal 3, lalu berkaitan dengan pasal 3, itu kami sudah bahas. Bahkan kami sudah mencoba menyempurnakan tanpa kemudian berubah aslinya. Kami sudah sampai di sini. Yang kedua, tidak lanjutnya ngapain? Kami akan melanjutkan pembahasan sampai dengan selesai. Tanpa mengubah yang aslinya, tapi kemudian kami mengadendum. Itu memang agenda dari Presiden Konstitusi. Yang ketiga sekarang, di mana konsistensinya? Tadi yang tanya konsistensinya siapa tadi? Ada di sebelah kamu. Ada pegang ini kan? Pegang. Silakan Anda ambil yang kedua. Gambar kedua. Gambar kedua saja sudah menunjukkan, Anda bayangkan di situ, gambar kedua saja sudah menunjukkan inkonsistensi. Inkonsistensi pertama pada pasal 1 ayat 2. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Anda wartawan, ini struktur bahasanya benar apa enggak? Ini pertanyaan sederhana, ini struktur bahasanya benar apa enggak? Dari aspek ini aja kelihatan ada masalah. Berikutnya, inkonsistensinya. Anda menggunakan pasal yang namanya pasal 2 ayat 1. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Ini konsisten nggak dengan Pancasila? Oke, itu pertanyaan. Berikutnya kita lihat di pasal 6A ayat 2. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Anda tinggal lihat bagan ini, bagan terakhir ini. Bos, lihat bagan di sini. Bagan ini membuktikan inkonsistensi yang mendasar dan mendalam. Jadi, dalam perspektif itulah kita melihat inkonsistensi teori, konsepsi, dan paradigma. Sebagaimana temuan Komisi Konstitusi. Temuan lebih lanjutnya adalah bagaimana kami melihat demokrasi ekonomi yang dianut dalam pasal 33 ayat 4 tidak cocok dengan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Inkonsisten dia. Inkonsisten secara teori sebagai konsepsi dan paradigma. Lebih lanjut kami melihat lagi lebih dalam lagi. Kita lihat lebih dalam lagi sekarang. Jika presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi, Dubes sekarang minta persetujuan DPR. Semua balik ke DPR. Anda mau bilang check and balance. Check and balance apa kalau kemudian seperti itu? Dan pada saat yang sama ketika Anda mau melakukan pasal 6 ayat 1, maka sesungguhnya telah terjadi pergeseran kekuasaan itu pada presiden sebagai tadi yang disebut oleh Patrick ayam belau. Artinya Undang-Undang Dasar 2002 memberlakukan authoritarian legalism. Ulang. Undang-Undang Dasar 2002 pada hakikatnya merujuk pada pasal 6A ayat 2, dia memberlakukan authoritarian legalism. Itu kita lihat. Jadi kalau sudah politik berantakan, demokrasi berantakan, sosiologi berantakan, ketemu berantakan di ekonomi, maka berantakan negeri kejadian. Apalagi saya tambahin sedikit. Apalagi Anda menerapkan kebijakan perekonomian yang statusnya apa yang kita sebut sebagai financialization. Bangga dengan obligasi berbunga tinggi yang berakibat pada Anda semua yang miskin-miskin itu membayar orang kaya. Itu financialization. Itu akibat pasal 33 ayat 4. Itu akibat pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Nah, lebih lanjut, kita ubah. Tadi kita ubah misalnya pada pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kita sudah ubah menjadi bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kita tambahkan kata-kata dirgantara.
Pertanyaan, kenapa tidak menggunakan antariksa? Nah, di sini muncul perdebatan. Jadi, sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, kami melakukan pembahasan atas perubahan atas penambahan, bukan perubahan, atas penambahan Undang-Undang Dasar 45 secara multidisiplin. Kami menggunakan pendekatan politik, kami menggunakan pendekatan hukum, kami melakukan pendekatan yang namanya sosiologi, kami melakukan pendekatan ekonomi, kami melakukan pendekatan ilmu hukum internasional dan hubungan internasional. Sehingga kita melihat dalam spektrum yang lebih luas. Begitu pembahasan satu ayat saja bisa makan berjam-jam. Contoh sederhana, Anda ambil otonomi dalam konsepsi apa? Apalagi kemudian otonominya dikaitkan dengan posisi perkembangan digital. Bagaimana batasan-batasan otonomi dengan perkembangan digital itu? Nah, itu yang mesti kita antisipasi. Dan itu kita rumuskan secara baik, secara mendalam. Bagaimana jawaban atas posisi Undang-Undang 45 sesungguhnya setelah memberi petunjuk dan perkembangan zaman harus kita adopsi dan kita adaptasi. Baik, masih ada lagi? Bapak Ibu sekalian? Cukup ya? Terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita mampu menyelamatkan bangsa ini yang sudah ditunggil kerusakan mendalam, yang sudah berada dan ditunggil kerusakan secara struktural. Saya ingin mengatakan pada Anda, perdebatan saya dengan teman-teman di luar sana membuktikan kita terperangkap dalam materialisme radikal, dan kita harus berhenti dari keterperangkapan materialisme radikal. Nah, itu yang kita kehendaki di balik Undang-Undang 45 yang kita jadikan kajian, batu uji, lalu kemudian kita ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.